Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak DRS Tony Hersa, Magister Hukum sebagai dosen pembimbing dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dan yang saya hormati Bapak Ibu penguji pada mata kuliah Seminar Pendidikan. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Novita Ramadhani, NIM 2321520053, kelas PGSD 2. Saya merupakan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 1 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan jurnal refleksi yang telah saya susun pada mata kuliah Seminar Pendidikan. Dalam jurnal refleksi yang telah saya susun, merupakan pengalaman belajar saya selama mengikuti program pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Nah, dalam hal ini saya memilih satu mata kuliah yang menarik dan berguna dalam mendukung saya menjadi calon guru profesional. Mata kuliah tersebut yaitu mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Nah, selanjutnya apa saja yang akan saya bahas dalam presentasi pada hari ini? Nah, yang pertama saya akan membahas tentang review pengalaman belajar saya selama mengikuti mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Kemudian nanti juga ada refleksi pengalaman belajar. Kemudian yang ketiga yaitu analisis artefak. Nah, di sini nanti saya akan memaparkan artefak-artefak dari pembelajaran bermakna yang saya temui di mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran bermakna atau good practice, di mana itu merupakan praktik baik saya selama mengikuti mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 yang saya terapkan pada praktik baik di sekolah mitra dalam mengikuti pendidikan profesi guru. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada topik pembahasan yang pertama yaitu tentang review pengalaman belajar. Nah, dalam review pengalaman belajar ini saya akan mereview pengalaman belajar saya selama mengikuti mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Selama mengikuti mata kuliah ini, saya mempelajari 3 topik yang berbeda. Yang pertama yaitu topik pertama itu tentang pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Kemudian pada topik kedua yaitu pendekatan teaching at the right level pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Dan yang ketiga adalah pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Langsung saja kita akan memasuki pada pembahasan kita mengenai mata kuliah Prinsip dan Pengajaran Asesmen 2. Nah, pada topik pertama saya mempelajari tentang pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Nah, dalam pembahasan topik ini, memahami karakteristik peserta didik menggunakan asesmen awal dan memilih pendekatan pembelajaran yang tepat merupakan kunci dalam merancang pembelajaran yang efektif. Memahami karakter peserta didik memungkinkan bagi seorang pendidik untuk mengidentifikasi kebutuhan individu, mengingat bahwa setiap individu memiliki latar belakang, kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, asesmen awal memiliki peran yang membantu pendidik memahami tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Yaitu pada pembahasan topik 2. Nah, pada topik 2 ini kami mempelajari tentang pendekatan teaching at the right level dalam menyusun pembelajaran dan asesmennya. Nah, pada topik ini mahasiswa diajak untuk menekankan pentingnya pemahaman karakteristik peserta didik dalam merancang pembelajaran yang efektif. Pemahaman karakteristik peserta didik itu sendiri mencakup beberapa aspek seperti latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan keluarga. Kemudian ada tingkat pengetahuan awal, keterampilan, serta minat dan gaya belajar
masing-masing peserta didik. Nah, dengan mengetahui informasi awal ini, pendidik dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran agar relevan dan menarik bagi setiap peserta didik. Nah, dalam pengajarannya, TRL berfokus pada pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan instruksi yang sesuai. Nah, pendekatan ini melibatkan pengelompokan dinamis yang dapat berubah sesuai perkembangan instruksi yang disesuaikan dengan level kemampuan. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan kita pada topik yang ketiga. Nah, pada topik 3 ini kami mempelajari tentang pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Nah, pada topik ini menyoroti pentingnya kekhasan pendidikan dalam keluarga serta mempertimbangkan budaya peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, pendekatan culturally responsive teaching atau biasa disebut dengan CRT menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan relevan terhadap karakteristik peserta didik. Nah, dengan mengintegrasikan budaya lokal ke dalam perencanaan pembelajaran, guru dapat membangun hubungan positif dengan peserta didik, memperkaya pengalaman belajar mereka, dan mengintegrasikan budaya lokal ke dalam perencanaan pembelajaran. Guru dapat menjalin hubungan positif dengan peserta didik, kemudian dapat memperkaya pengalaman belajar mereka dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki keahlian dan nilai-nilai budaya yang relevan. Nah, dalam era revolusi industri keempat, penggunaan teknologi juga dapat mendukung pendekatan dalam CRT dalam proses pembelajaran. Nah, teknologi ini memungkinkan akses ke berbagai sumber daya dan alat pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan konteks budaya peserta didik. Kemudian, memperkuat keterlibatan dan motivasi belajar. Selain itu, dengan teknologi itu juga akan memfasilitasi kolaborasi antara peserta didik dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda, dapat memperluas wawasan mereka dan mengajarkan nilai-nilai inklusivitas dan keberagaman. Nah, dengan demikian, integrasi budaya dalam pendekatan melalui model culturally responsive teaching yang dapat didukung oleh teknologi tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran tetapi juga membentuk peserta didik yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Untuk selanjutnya, setelah saya melakukan review pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, sekarang saya akan menjelaskan refleksi pengalaman belajar saya. Nah, pada refleksi pengalaman belajar saya ini, saya menentukan satu topik yang ada di dalam mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Nah, pada refleksi kali ini, saya akan membahas pada topik 2, yaitu tentang pendekatan teaching at the right level pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Adapun alasan saya memilih topik 2 ini sebagai hasil refleksi dari pengalaman belajar saya, karena pendekatan teaching at the right level memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya memahami karakteristik peserta didik dalam merancang kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Nah, melalui pembahasan mengenai pendekatan teaching at the right level memberikan solusi konkret dalam mengatasi ketidakmampuan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan merencanakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Dalam pendekatan ini juga melibatkan pengelompokan dinamis berdasarkan kemampuan peserta didik dan memberikan instruksi yang sesuai dengan level tersebut, serta penilaian berkala untuk memantau perkembangan dan menyesuaikan kelompok serta metode pembelajaran yang akan diambil.
Kemudian hal ini memungkinkan terciptanya lingkungan pembelajaran yang inklusif dan efektif bagi semua peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, TARL tidak hanya membantu peserta didik yang kesulitan, tetapi juga menantang mereka untuk lebih maju, menciptakan pengalaman belajar yang adil dan merata. Dalam penerapan pendekatan teaching at the right level dalam pembelajaran, penting bagi seorang guru untuk memberikan asesmen awal atau biasa disebut dengan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini sendiri dapat berupa pertanyaan tematik, berupa materi sebelum kegiatan pembelajaran, atau pertanyaan-pertanyaan bermakna atau pemahaman bermakna yang harus dikuasai oleh peserta didik itu sebelum memasuki pada materi pembelajaran. Nah, dengan demikian, guru dapat menilai tingkat kemampuan berpikir peserta didik. Selanjutnya, dalam pendekatan teaching at the right level, terdapat 3 kelompok peserta didik dengan tingkatan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu dengan peserta didik dengan tingkat level kognitif kurang mahir, kemudian yang kedua peserta didik dengan level kognitif mahir, dan yang ketiga adalah dengan peserta didik dengan level kognitif sangat mahir. Nah, melalui 3 kelompok ini, guru dapat memberikan treatment yang berbeda-beda. Hal ini berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru dapat memperlakukan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar dari masing-masing kelompok. Misalnya pada peserta didik dengan level kognitif kurang mahir, guru dapat memberikan treatment berupa audiovisual, kinestetik maupun auditory. Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran pada prinsip pengajaran dan asesmen 2, khususnya pada topik 2, saya menyadari bahwa memahami karakteristik peserta didik adalah esensial dalam merancang pembelajaran yang efektif. Pendekatan teaching at the right level sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peserta didik menerima pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Ketidakmampuan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seringkali disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor latar belakang lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, keluarga, gaya belajar, dan minat dari peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, merancang pembelajaran yang efektif memerlukan penetapan tujuan pembelajaran yang tepat, proses asesmen yang beragam, dan penyusunan kegiatan pembelajaran yang relevan dengan pendekatan TARL. Dengan pendekatan ini, pendidik dapat mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan instruksi yang sesuai sehingga setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Hal ini memungkinkan terciptanya lingkungan pembelajaran yang inklusif dan efektif, di mana semua peserta didik dapat mencapai potensi maksimal dalam diri mereka. Pengalaman ini telah memperdalam pemahaman saya sebagai calon guru profesional tentang pentingnya adaptasi dalam pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik, serta pentingnya asesmen yang diterapkan dalam setiap pengajaran tersebut. Sebagai calon guru profesional, saya juga semakin menyadari bahwa saya harus menguasai dan menerapkan pendekatan teaching at the right level dalam perencanaan pengajaran dan asesmen. Pendekatan ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam tentang karakteristik peserta didik seperti latar belakang, pengetahuan, keterampilan, dan minat mereka. Dengan memahami faktor-faktor ini, saya dapat menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.
Selanjutnya, merancang asesmen yang beragam juga menjadi kunci keberhasilan dari pendekatan teaching at the right level ini. Nah, asesmen yang beragam ini memungkinkan saya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan belajar dari peserta didik melalui pendekatan ini, sehingga saya dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran saya yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang tak kalah penting, saya juga perlu menyusun kegiatan pembelajaran yang relevan dan menarik bagi siswa. Kegiatan yang relevan dengan konteks kehidupan peserta didik dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Tak hanya itu, saya juga harus mempersiapkan metode pembelajaran, bahan ajar, media, dan skenario pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman setiap kelompok dari peserta didik yang telah dirancang melalui pendekatan teaching at the right level. Nah, hal ini dapat membantu saya menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa di dalam kelas. Dengan menerapkan pendekatan teaching at the right level dan persiapan yang matang ini, saya yakin saya dapat menjadi seorang calon guru yang efektif dan berpengaruh dalam proses pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, sebagai rencana tindak lanjut saya saat memulai karir saya sebagai seorang guru, terdapat 3 hal penting yang harus saya perhatikan dalam menerapkan pendekatan teaching at the right level. Yang pertama, saya akan menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai. Saya akan memahami tingkat kemampuan dan kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Dengan demikian, saya akan menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka, memastikan bahwa pembelajaran berlangsung efektif dan berdampak positif bagi perkembangan peserta didik. Yang kedua, saya akan menggunakan asesmen yang beragam. Saya akan menggunakan berbagai asesmen dengan bentuk yang beragam, termasuk asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif untuk mengukur kemajuan peserta didik dalam menerapkan teaching at the right level. Asesmen awal akan membantu saya mengidentifikasi tingkat kemampuan awal peserta didik. Kemudian asesmen formatif akan saya gunakan secara berkala untuk melacak perkembangan peserta didik selama pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif saya gunakan untuk mengukur keberhasilan dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang ketiga adalah penyusunan kegiatan pembelajaran yang relevan. Saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, mendorong mereka untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan menggunakan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan menyajikannya dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Saya dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka untuk belajar. Setelah mempelajari topik tentang teaching at the right level, sebagai guru profesional saya akan melakukan pengembangan diri berkelanjutan dengan 3 cara. Yang pertama, saya akan aktif mencari pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan teaching at the right level dan pendidikan secara umum. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ini, saya dapat memperdalam pemahaman saya tentang konsep TARL, mendapatkan wawasan baru, dan mempelajari praktik terbaik dalam menerapkannya di kelas. Setelah mempelajari topik tentang teaching at the right level, sebagai guru profesional saya akan melakukan pengembangan diri berkelanjutan dengan 3 cara. Yang pertama, saya akan aktif mencari pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan teaching at the right level dan pendidikan secara umum. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ini, saya dapat memperdalam pemahaman saya tentang konsep TARL, mendapatkan wawasan baru, dan mempelajari praktik terbaik dalam menerapkannya di kelas. Saya
konferensi pendidikan yang membahas tentang topik teaching at the right level serta inovasi dan penelitian terbaru dalam bidang pendidikan. Melalui partisipasi saya dalam acara-acara ini, saya dapat berinteraksi dengan para ahli dan praktisi pendidikan lainnya, berbagi pengalaman, dan memperluas jaringan profesional saya. Terakhir, saya akan terus membaca literatur dan jurnal pendidikan yang terkait dengan teaching at the right level dan topik pendidikan lainnya. Dengan memperbarui pengetahuan saya melalui bacaan-bacaan ini, saya dapat tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru dalam pendidikan, mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep pendidikan, dan menggali ide-ide baru untuk dapat saya kembangkan. Nah, dengan komitmen terus-menerus untuk mengembangkan diri saya yakin dapat menjadi guru yang lebih efektif dan berdampak dalam mendukung pembelajaran peserta didik di sekolah. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah analisis artefak pembelajaran. Dalam analisis artefak pembelajaran ini, saya akan membahas tentang artefak-artefak yang saya jadikan bukti pengalaman belajar yang telah saya lakukan dalam mempelajari pendekatan teaching at the right level. Nah, dalam artefak ini saya memilih dua artefak, yaitu pada bagian eksplorasi konsep topik 2 dan ruang kolaborasi pada topik 2. Nah, pada eksplorasi konsep sendiri itu memuat modul ajar yang telah saya buat yang berkaitan dengan pendekatan teaching at the right level. Yang pertama yaitu pada artefak eksplorasi konsep. Nah, pada artefak ini saya mencantumkan rancangan modul ajar dan perangkat pembelajaran yang menggunakan pendekatan teaching at the right level. Nah, dalam penerapannya saya menerapkan pada materi diagram turus pada siswa kelas 2 di SDN 01 Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Nah, dalam pendekatannya sebelum saya mengelompokkan peserta didik menjadi 3 kelompok, saya melakukan asesmen diagnostik, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan pematik kepada peserta didik tentang menuliskan dan membaca bilangan cacah 1 sampai 100. Nah, melalui kegiatan tersebut saya dapat mengidentifikasi kemampuan peserta didik, baik kemampuan peserta didik. Selanjutnya, setelah itu saya dapat mengidentifikasi peserta didik melalui tingkat kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian saya mengelompokkan peserta didik melalui 3 kelompok, yaitu peserta didik dengan tingkat kognitif kurang mahir, mahir, dan sangat mahir. Selanjutnya saya memberikan treatment yang berbeda terhadap 3 kelompok ini. Yang pertama, pada kelompok kurang mahir, saya menyediakan media pembelajaran konkret. Kemudian pada kelompok mahir, saya memberikan dadu gambar sebagai media mereka dalam menuliskan diagram turus. Kemudian untuk kelompok sangat mahir, saya memberikan beberapa soal yang berkaitan dengan HOTS sehingga meningkatkan kemampuan berpikir mereka terhadap materi tersebut. Nah, artefak saya pada eksplorasi konsep yang telah saya jelaskan sebelumnya dapat diakses melalui link di atas atau dengan menggunakan scan barcode yang sudah saya siapkan. Nah, artefak saya yang kedua yaitu terletak pada ruang kolaborasi topik 2. Nah, di sini saya menerapkan praktik dari modul ajar yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya menerapkannya dengan perencanaan tujuan dan perangkatnya pada siswa kelas 2 di SDN 1 Polokarto. Nah, ternyata setelah kegiatan ini dilakukan, ini mendapatkan antusias yang sangat tinggi dari siswa-siswa kelas 2 di SDN 1 Polokarto. Itu terlihat dari
bagaimana peserta didik secara aktif ikut terlibat dalam kelompoknya. Jadi tidak ada rasa di dalam peserta didik itu merasa tertinggal antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya, tetapi mereka memiliki perasaan yang dengan belajar bersama-sama. Nah, seperti sebelumnya, artefak pembelajaran yang telah saya paparkan tersebut dapat diakses melalui link yang telah saya sediakan atau melalui scan barcode yang ada di atas. Selanjutnya adalah pembelajaran bermakna atau good practice. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bermakna yang telah saya dapatkan melalui pemahaman saya tentang teaching at the right level. Nah, dalam pemahaman pembelajaran bermakna ini, saya menyusun sebuah artikel publikasi dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan snowball throwing pada materi diagram turus siswa kelas 2 SDN 1 Polokarto. Nah, mengapa saya mengambil judul ini sebagai pembelajaran bermakna saya dan apa hubungannya dengan pembelajaran teaching at the right level? Nah, maka saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Pendekatan teaching at the right level memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendekatan snowball throwing. Mengapa demikian? Ya, karena dalam pendekatan snowball throwing sendiri, snowball throwing merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan siswa itu membuat soal melalui gulungan-gulungan kertas. Kemudian peserta didik menjadikannya satu menjadi bola salju. Nah, selanjutnya melalui soal-soal tersebut, nanti setiap kelompok satu siswa itu akan melemparkan gulungan-gulungan kertas itu kepada anggota kelompoknya. Nah, nanti setiap siswa yang dapat menangkap bola tersebut diharapkan dapat mengambil satu gulungan dan menjawab soal yang ada di dalam gulungan-gulungan bola salju tersebut. Nah, hubungannya dengan menggunakan model teaching at the right level di sini adalah di mana dalam menerapkan snowball throwing, peserta didik itu harus dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini saya menerapkan kelompok dengan menggunakan model teaching at the right level. Jadi nanti saat peserta didik mendapatkan atau membuat soal untuk digunakan dalam pendekatan snowball throwing ini, jadi peserta didik nanti dalam mendapatkan soal itu tidak terbebani karena mendapatkan soal yang sesuai dengan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Karena dibuat oleh satu kelompok, di mana satu kelompok itu memiliki tingkat kemampuan yang sama. Hal ini dapat saya jadikan bukti nyata bahwa penerapan model teaching at the right level melalui pendekatan snowball throwing dapat secara efektif diterapkan di sekolah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Artikel tersebut juga sudah saya unggah pada salah satu jurnal Sinta 4, pada jurnal Cendekia, jurnal pendidikan matematika. Namun sampai saat ini masih dalam proses pereviewan, sehingga dalam bukti nyata saya dalam luaran seminar pendidikan ini saya mencantumkan link artikel yang telah saya buat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi